وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, di siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, kitab penjelasan atas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai pada bab yang ketiga. Babun man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mengaplikasikan, mewujudkan tauhid dengan benar, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhidnya ini, dalam bab orang yang merealisasikan, mewujudkan, mengaplikasikan tauhid, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim itu adalah pemimpin qanitan, yang senantiasa patuh, taat, tunduk kepada Allah, hanifan, menjauhkan dari kesyirikan-kesyirikan, walam yaku minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini dalil yang pertama. Kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan dalil yang pertama ini, bab ini, bab siapa yang mengaplikasikan tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab, adalah bab penyempurna dari bab sebelumnya, yaitu bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Karena siapapun orang yang dia memiliki akal, pasti dia menginginkan untuk memasuki surga tanpa hisab. Dan ini diantara keutamaan tauhid. Siapa yang betul-betul mengaplikasikan tauhid dengan benar, maka jaminannya dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka di sini kata beliau, takhlisuhu minasyirki la yakunu illa bi umurin salasa. Seseorang tidak akan bisa berlepas diri dari yang namanya kesyirikan kecuali dengan 3 perkara. Artinya seseorang tidak akan bisa mengaplikasikan tauhid dengan benar kecuali dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut yang akan menjadikan kita bisa merealisasikan, mengaplikasikan dan mewujudkan tauhid dengan benar? Al-awwal, yang pertama, kita baru bisa mengaplikasikan tauhid ini al-ilmu, dengan memiliki ilmu tentang tauhid ini. Karena mustahil seseorang bisa mengaplikasikan tauhid kalau dia tidak memahami nilai-nilai tauhid. Kalau dia tidak memahami apa itu tauhid yang benar. Makanya nggak mungkin seseorang bisa memiliki tauhid yang benar, tauhid yang lurus, kalau dia tidak mempelajari ilmu tentang tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 19, kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah kalian, sesungguhnya
tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Makanya dalil ini kan digunakan oleh Imam Bukhari yang beliau membuat bab khusus dalam kitab sahihnya, babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum kita berkata-kata dan juga beramal. Maka begitu juga tauhid yang benar tidak akan bisa diaplikasikan kalau seseorang tidak mempelajari ilmu tauhid, memahami tauhid yang benar tersebut. Maka ini yang pertama, ummahat, kita tidak akan bisa mengaplikasikan tauhid yang benar kecuali dengan ilmu. Yang kedua, al-i'tiqadu, harus dengan keyakinan. Seseorang tidak akan bisa mengaplikasikan, mewujudkan tauhid ini selain dengan ilmu, harus juga dengan keyakinan yang kuat. Apabila seseorang, dia punya ilmu, dia memahami tauhid, tapi dia nggak punya keyakinan, maka itu sama dengan orang yang sombong dan tidak mengaplikasikan tauhidnya. Apa dalilnya? Dalilnya di sini surah Shad ayat yang kelima. Allah mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu, mereka tahu tidak bahwasannya Allah itu Esa? Mereka tahu, tapi mereka nggak mau meyakini itu. Makanya mereka mengatakan, apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan-sesembahan itu hanya menjadi satu saja? Makanya mereka mengingkari karena mereka tidak mau meyakini adanya Allah yang Esa. Jadi mereka tahu sebetulnya, mereka faham betul kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Mereka faham kalimat itu. Karena mereka orang-orang Quraisy dan bahasa Al-Quran itu dari bahasanya orang Quraisy, yaitu bahasa Arab Quraisy. Mereka faham betul itu yang menjadikan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, mereka nggak mau mengucapkan syahadatain karena mereka faham konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka memahami tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, makanya mereka tidak mau mengucapkan itu karena konsekuensinya mereka harus menyembah Allah yang Esa saja. Dan tidak boleh menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Padahal mereka punya Tuhan yang banyak kan. Bahkan jumlahnya ada 360. Bahkan di zaman jahiliyah mereka meyakini ketika seorang sahabat ya yang dulunya kafir ditanya, dulu kamu ketika masa jahiliyah memiliki berapa Tuhan, kata Rasul. Maka sahabat ini menjawab ada 7 katanya. 6 di bumi, 1 di langit. Nah, ya, jadi orang yang berbuat syirik itu bukan orang yang dia tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah Allah di satu sisi, tapi mereka pun menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka itu yang dinamakan kesyirikan, yang artinya keyakinan mereka belum betul-betul yakin ibadahnya hanya kepada Allah yang Esa saja. Makanya ini perkara yang kedua yang harus ada ketika kita mengaplikasikan tauhid, yaitu keyakinan. Yang ketiga, al-inqiyad. Seseorang nggak akan bisa mengaplikasikan tauhid, mewujudkan tauhid dengan benar, kecuali mereka tunduk dan patuh dengan kalimat la ilaha illallah. Karena orang-orang kafir pun seperti itu. Bahkan dari kaum muslimin kan ada yang seperti itu. Mereka ucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi mereka nggak mau tunduk dan patuh. Mereka nggak mau sholat 5 waktu. Mereka nggak mau bayar zakat. Mereka nggak mau haji.
mereka nggak mau puasa Ramadan, artinya mereka nggak tunduk dan patuh. Maka orang yang tidak tunduk dan patuh dengan perintah Allah, maka itu orang yang tidak mengaplikasikan tauhid dengan benar. Makanya ini perkara yang ketiga. Kalau orang betul-betul mengaplikasikan, mewujudkan tauhid yang benar, pasti dia tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka tiga perkara ini syaratnya ummahat, seseorang baru bisa mewujudkan, mengaplikasikan tauhid dengan benar kalau dia penuhi tiga perkara ini. Yang pertama tadi, al-ilmu, tauhidnya didasarkan dengan ilmu. Yang kedua, al-i'tiqadu, harus dilandasi dengan keyakinan. Yang ketiga, al-inqiyadu, harus patuh dan tunduk dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka ini makna dari seseorang sempurna mengaplikasikan tauhidnya. Kemudian kata beliau, pengarang kitab ini telah menyebutkan dua ayat tentang orang-orang yang mengaplikasikan tauhid dan keutamaan mereka yang mewujudkan tauhid tersebut. Ayat yang pertama yang tadi kita baca. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah di sini maknanya imam, pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin orang-orang yang bertauhid. Qanitan lillah, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Hanifan, berarti ada 4 sifat Nabi Allah Ibrahim yang Allah puji dalam ayat ini. Ya, yang pertama tadi, beliau pemimpin. Kenapa beliau disebut pemimpin? Karena beliau orang yang betul-betul berjuang untuk memegang teguh tauhid ini. Bahkan beliau menghancurkan seluruh patung-patung yang disembah oleh orang-orang di zamannya, ya, hanya menyisakan satu patung yang besar saja. Ini dalam rangka apa? Menegakkan tauhid. Ya, padahal yang beliau hadapi itu adalah rajanya di muka bumi ini. Siapa yang dihadapi umat? Raja di muka bumi, raja seluruh dunia, yaitu Raja Namrud. Ya. Makanya ada perkataan Imam Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, yang beliau berkatakan, Malikul ardi arba'ah mu'minani wa kafirani. Raja seluruh dunia ini ada 4 orang. 2 orang mukmin, 2 orang kafir. Rajanya yang pernah jadi raja di dunia ini ada 4 orang. 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Siapa 2 orang mukmin? Pernah jadi raja dunia. Siapa 2 orang mukmin yang pernah jadi raja dunia ini? Hah? Nah, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau bukan hanya raja dunia, tapi beliau memiliki pasukan dari kalangan jin dan juga hewan-hewan binatang. Satu lagi siapa? Selain Nabi Sulaiman? Hah? Daud, bukan. Rajanya seluruh dunia. Selain Nabi Allah Sulaiman yang beriman? Hah? Ummahat tiap pekan baca surah Al-Kahfi. Naam, Raja Zulkarnain. Bahkan Zulkarnain mampu mengkarantina Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj kan dikarantina, ya, dibuatkan tempat dari besi tersebut, dan nanti saat Allah perintahkan mereka keluar, baru mereka akan keluar. Itu 2 raja dunia dari kalangan yang beriman. 2 raja dunia dari kalangan kafir. Siapa? Raja Namrud ini. Jadi Raja Namrud itu lebih hebat daripada Fir'aun.
Kalau Fir'aun itu cuma raja di Mesir saja. Tapi kalau Raja Namrud, dia seluruh dunia dia kuasai. Ya, seluruh dunia dia kuasai, Raja Namrud. Ya, satu lagi siapa selain Raja Namrud? Hah? Raja seluruh dunia dari kalangan kafir. Siapa Umahat? Hah? Fir'aun Raja Mesir saja, tidak Raja seluruh dunia. Satu lagi siapa? Hah? Masya Allah. Tawaduk semua ini jemaahnya. Hah? Satu lagi Bukhtanasor. Pernah dengar tidak Umahat? Nama Raja Bukhtanasor. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim. Dua raja dari kalangan kafir yang pernah memimpin seluruh dunia, Namrud dan Bukhtanasor. Bukhtanasor ini adalah rajanya Bani Israel yang juga dia menguasai seluruh dunia, bahkan dia raja yang pernah membakar Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pernah dibakar oleh Bukhtanasor. Bahkan dia bunuhi kaum muslimin yang hidup di Syam dan juga di Palestina. Ya. Jadi ini 4 orang yang pernah memimpin seluruh dunia ini, 2 orang dari kalangan beriman dan 2 orang dari kalangan kafir. Ya. Nah, Ibrahim ini menghadapi raja seluruh dunia, yaitu Namrud. Tapi beliau begitu teguh. Bahkan beliau istilahnya kan kalau sekarang menjadi public enemy gitu. Musuhnya manusia di zamannya. Karena yang beriman hanya beliau berdua saja, yaitu beliau dan juga Sarah istri. Ya, yang lainnya semuanya kafir. Ya, tapi beliau begitu teguh mempertahankan tauhidnya, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah yang esa saja. Makanya Allah sebutkan di sini imam. Imam di sini pemimpin yang patut diteladani. Apa yang patut diteladaninya? Karena beliau berpegang teguh dengan tauhid, menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah yang esa. Yang Allah sebutkan secara khusus dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Laqad kana apa Al-Mumtahanah yang keempat? Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Surah Al-Umahat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yang mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Ya, disinilah Nabi Allah Ibrahim menjadi pemimpin yang patut diteladani. Karena beliau senantiasa berpegang teguh dengan tauhid. Yang kedua, sifatnya Ibrahim yang Allah puji dalam ayat ini apa? Qanitan lillah. Senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah. Jadi qanit itu maknanya tunduk dan patuh, mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Hanifan, adapun hanif ya, itu maknanya adalah senantiasa berpegang teguh dengan tauhid dan menjauhi segala kesyirikan-kesyirikan. Jadi kalau ulama mengartikannya, kalau qanit itu isbat, menetapkan kepatuhan dan ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada seluruh perintah-perintah Allah. Kalau hanif, menafikan
segala kesyirikan-kesyirikan. Itu maknanya hanif. Ya, menafikan, meniadakan seluruh kesyirikan-kesyirikan, maka itu maknanya hanif. Makanya di lanjutan ayat ini Allah tutup dengan kalimat taukid, penegasan, penekanan, walam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim ini bukanlah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka di sini 4 sifat Nabi Allah Ibrahim yang Allah puji di dalam ayat ini. Kenapa Allah sebutkan sifatnya Nabi Allah Ibrahim di dalam ayat ini? Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita juga mencintai orang-orang yang Allah cintai. Itu diantara faidahnya umat. Karena Allah sebutkan Nabi Allah Ibrahim beserta sifatnya, ini menunjukkan Allah mencintai Nabi Allah Ibrahim dan sifat-sifatnya tersebut. Yang tadi dia menjadi pemimpin yang patut diteladani karena berpegang teguh dengan tauhid. Berpegang teguh dengan menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah yang esa. Dia juga orang yang qanit tadi, senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah. Dia juga orang yang hanif tadi, tidak pernah berbuat kesyirikan-kesyirikan sekecil apapun itu. Makanya Allah tegaskan, walam yaku minal musyrikin. Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Di antara dalam masalah tauhid, ya, kita lihat juga ketundukan dan kepatuhan Nabi Allah Ibrahim kapan? Ketika diperintah untuk menyembelih anaknya. Anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Nabi Allah Ibrahim baru punya anak di usia berapa, Umahat? Doanya Nabi Allah Ibrahim kan sudah lama. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Itu dari usia 30 tahun Ibrahim berdoa. Tapi baru Allah kasih, kata Ibnu Katsir, di usia 80 tahun. Ya, Ibrahim baru memiliki anak Nabi Allah Ismail. Itu pun Allah suruh apa? Menyembelihnya. Di sini Ibrahim juga diuji. Apa yang diuji, Maha? Kepatuhan dan ketundukannya kepada perintah Allah. Makanya Allah puji tadi apa? Qanitan lillah. Senantiasa tunduk dan patuh. Kalau secara logika, masa sih ada orang tua yang tega menyembelih anaknya sendiri? Makanya nggak bisa perintah Allah ini kita ukur dengan logika kita, umat. Dengan perasaan kita. Kalau itu memang perintah Allah, dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis Rasulullah yang sahih, maka kewajiban kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat sudah. Jangan pakai logika. Ya, ini namanya orang yang qanit, tunduk dan patuh. Setiap ada perintah Allah, setiap ada perintah Rasulullah yang itu sahih riwayatnya, maka wajib kita tunduk dan patuh. Jangan dibantah dengan logika. Jangan dibantah dengan perasaan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyar." Tidak layak bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah telah memutuskan perintahnya kepada mereka, maka mereka memilih pilihan yang lain. Maka hamba yang qanit tunduk patuh sudah. Ya. Walaupun tadi tidak sesuai akal logika, tidak sesuai dengan perasaan kita. Ya. Maka ini sifat Nabi Allah Ibrahim yang Allah puji dalam ayat ini. Di antara ketundukan dan kepatuhannya, Ibrahim menjalankan perintah menyembelih anaknya. Yang Allah turunkan perintah itu melalui mimpi beliau. Inni aro
inni ara fil manam anni asbahuk fanzur madza tara. Dalam surah As-Saffat itu, ya. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Maka Ismail juga anak yang soleh, ya. Maka beliau pun berkata, ya, if'al ma ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan untuk. Lihat anak yang soleh, anak yang akan selalu menolong orang tuanya untuk senantiasa taat kepada Allah. Ini anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha senantiasa membantu, menolong orang tuanya untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Ini ciri-ciri anak yang soleh. Ya, maka lihat, ya, Nabi Allah Ismail mengatakan, kalau anak-anak sekarang mungkin, ya, masa saya mau disembelih sih Pak? Ya, karena dia nggak lihat itu perintah Allah. Tapi lihat Nabi Allah Ismail, anak yang saleh, dia jawab, if'al ma tu'mar ya abati. Wahai ayahku yang aku sayangi, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ini bagaimana anak yang soleh dan soleha menjadi sarana kebaikan untuk orang tuanya melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, makanya di sini juga Nabi Allah Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di sini Nabi Allah Ismail minta pertolongan Allah agar Allah menjadikannya sebagai orang-orang yang sabar. Ya. Lihat, orang soleh juga hatinya senantiasa terpaut kepada Allah dan senantiasa minta pertolongannya hanya kepada Allah. Ya. Maka ini faedah yang pertama dari ayat ini. Berarti yang pertama tadi kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang yang Allah cintai. Yang kedua tadi kita diperintahkan meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang tadi Allah sebutkan sifatnya dalam ayat ini, Ibrahim itu pemimpin yang layak diteladani karena berpegang teguh dengan tauhid. Yang kedua, Ibrahim orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Yang ketiga, Ibrahim orang yang hanif, senantiasa menjauhkan segala kesyirikan-kesyirikan dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Maka ini ayat yang pertama yang berkaitan dengan bab siapa yang mengaplikasikan tauhid dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kenapa di sini tidak ada kata insya Allah? Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan siapa yang mewujudkan tauhid dengan benar, pasti dia masuk surga tanpa hisab. Kenapa nggak ada kata-kata insya Allah? Hah? Kenapa? Nah, karena ketentuannya dari syariat, Umar. Ada dalil-dalilnya jelas dari syariat. Nanti dibawakan oleh beliau, ya. Karena siapa yang betul-betul mewujudkan tauhid dengan benar, mengaplikasikan tauhid dengan benar, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dia dipastikan masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak perlu kata insya Allah, kecuali untuk menunjuk person-person tertentu, umat. Baru kita ucapkan insya Allah. Ada si fulan, oh dia kelihatannya tauhidnya bagus nih. Sepertinya si fulan ini insya Allah masuk surga. Jadi nggak boleh kita memastikan si fulan pasti masuk surga. Itu kalau bicara tentang person tertentu. Tapi kalau kita bicara secara umum, siapa
yang betul-betul mengaplikasikan tauhid, maka pasti dia akan masuk surga tanpa hisab, karena itu ketentuan dari syariat Allah. Ya. Baik, kita lanjut ayat yang kedua. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan orang-orang yang mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb mereka. Ayat ini, surah Al-Mu'minun 59, itu kan menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Karakteristiknya orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah awali dengan innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dari azab-azab Allah Ta'ala. Mereka takut melanggar larangan-larangan dan perintah Allah Ta'ala. Mereka takut menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Ya. Makanya di sini ummahat, orang-orang yang bertauhid, mereka tidak akan jatuh dalam syirik besar dan syirik kecil sekalipun. Ini baru mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Adapun orang yang masih melakukan syirik kecil, maka dia nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Walaupun tadi terkadang orang yang bertauhid itu jatuh dalam dosa dan kesalahan. Ya, mungkin dia jatuh dalam dosa-dosa kecil, ya. Dia tidak bisa menjaga pandangannya melihat yang haram, atau mungkin terkadang dia jatuh dalam sesuatu yang haram, itu mungkin orang yang bertauhid sekalipun. Tapi dia tidak jatuh tadi dalam perbuatan syirik kecil maupun dalam perbuatan syirik besar. Ya, makanya para ulama membagi dosa itu menjadi dua macam. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, asyirku, dosa berupa kesyirikan. Yang kedua, al-fusuku, dosa berupa kefasikan. Ya. Orang yang betul-betul bertauhid dan masuk surga tanpa hisab, terkadang dia jatuh dalam dosa-dosa kefasikan, tapi dia tidak jatuh dalam dosa-dosa kesyirikan. Ya. Maka ini yang harus difahami, bahwasannya orang-orang yang dia mengaplikasikan tauhid, dia betul-betul tidak jatuh dalam kesyirikan, walaupun itu syirik kecil. Syirik kecil itu apa contohnya? Berbuat riya, berbuat sum'ah, ibadahnya ingin diperdengarkan di hadapan orang lain, bersumpah atas nama selain Allah, ya, menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah, ya, maka itu syirik-syirik kecil, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, dosa-dosa besar yang dilakukan seorang hamba itu bagian dari syirik kecil. Ya, sebagian ulama ini, ya, bahwasannya berbuat kefasikan yaitu dosa-dosa besar nau'un min anwa'i syirik, bagian dari melakukan kesyirikan, tapi yang dimaksud adalah syirik kecil. Ya. Baik, ini dalil yang kedua dari Al-Quran. Kita masuk dalil hadisnya, umpah. Ini inti dalam pembahasan bab ini, dalil hadis ini. Siapa yang betul-betul mewujudkan, mengaplikasikan tauhid yang benar, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Hadisnya dari seorang tabi'in, namanya Husain ibnu Abdurrahman. Beliau berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Suatu hari aku duduk bersama Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair juga seorang tabi'in. Jadi Husain bin Abdurrahman dan Sa'id ibnu Jubair ini dua-duanya sama dari golongan tabi'in. Apa definisinya tabi'in, ummahat?
mereka yang berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Faqala, kata Husain bin Abdurrahman, ketika beliau duduk bersama Sa'id bin Jubair, faqala, Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkabal ladhin qaddal bariha. Kata Sa'id bin Jubair, adakah di antara kalian yang melihat bintang itu jatuh tadi malam? Adakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Fakultu, kata Husain bin Abdurrahman, aku berkata, ana, iya, saya melihatnya, wahai Sa'id. Summa kultu, kemudian aku berkata, amma inni lam akun fis shalah walakinni ludirtu. Adapun aku saat bangun di tengah malam itu melihat bintang jatuh, pada saat itu aku tidak dalam keadaan sholat. Lihat Umahat ya, orang soleh tuh kayak gini Umahat. Jangan dia ngaku-ngaku seolah-olah ibadah padahal nggak ibadah. Ya, tapi lihat tabiin ini, dia jelaskan kalau dia bangun di malam tersebut melihat bintang jatuh, dia nggak sholat. Ya, kalau kita kan enggak ya, kadang-kadang justru pengen dikira oleh orang, oh, pasti ini dia sholat malam nih bangun. Ya, padahal nggak bangun sholat malam, cuma ke kamar mandi saja begitu. Ya, maka lihat tabiin ini pun menjelaskan, pada saat saya melihat bintang jatuh, saya nggak dalam keadaan sholat. Walakin ludirtu. Tapi pada saat itu saya disengat kala jengking. Qala fama sona'ta. Kata Sa'id bin Jubair, apa yang engkau perbuat setelah engkau disengat tersebut? Qultu irtaqaitu. Ya, maka aku meruqyahnya. Meruqyah di sini maknanya mengobatinya. Ya. Fama hamalaka ala dzalik. Apa yang menjadikanmu meruqyah dirimu atau minta diruqyah? Afwan. Jadi Husain bin Abdurrahman ini terkena sengatan kalajengking dan Husain bin Abdurrahman minta diruqyah. Makanya Sa'id bin Jubair berkata, apa yang menjadikan engkau kok minta diruqyah setelah terkena sengatan kalajengking tersebut? Apa kata Husain bin Abdurrahman? Hadisun haddatsnahu Sya'bi. Karena aku pernah mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi, seorang tabi'in besar. Yang dia pernah berkata kepadaku tentang hadis tersebut. Wa ma haddatsakum, apa yang Imam Sya'bi pernah sampaikan hadis tersebut kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Telah berkata kepadaku Buraidah ibn al-Husayb bahwasannya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk orang yang terkena penyakit ain dan untuk orang yang disengat terkena sengatan kalajengking atau ular. Jadi berdasarkan hadis ini Ibu-ibu, Husain bin Abdurrahman akhirnya minta diruqyah setelah apa? Setelah terkena sengatan kalajengking. Karena beliau mendengar hadis ini, tidak ada ruqyah kecuali bagi orang yang terkena penyakit ain atau bagi orang yang terkena sengatan kalajengking atau ular atau sengatan yang berbisa apapun. Qala Sa'id bin Jubair berkata kepada Husain bin Abdurrahman, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik sekali apa yang engkau sampaikan dan apa yang engkau dengar tersebut. Tetapi kata Sa'id bin Jubair, ada pengecualiannya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi Abdullah bin Abbas justru pernah menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang Rasulullah bersabda, uridat alayyal umamu, telah ditampakkan keadaan umat-umat sebelumku kepadaku. Ditampakkan umat-umat sebelum Rasulullah kepada Rasulullah. Ini saat kapan Ummahat? Saat Mi'raj Rasulullah atau dalam mimpi saja?
Kapan ditampakkannya umat-umat sebelum Rasulullah kepada Rasulullah? Kapan ini ditampakkannya umat? Dalam mimpi saja atau memang saat Rasulullah Isra Mi'raj? Kapan ditampakkannya kepada Rasulullah umat-umat sebelum beliau? Hah? Saat apa? Dalam mimpi atau saat Isra Mi'raj? Nah, ulama beda pendapat umat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan itu diperlihatkan kepada Rasulullah keadaan umat-umat sebelum beliau beserta nabi-nabinya saat Rasulullah Isra Mi'raj. Tapi pendapatnya Syekh Utsaimin dalam kitab ini bukan saat Isra Mi'raj. Tapi itu diperlihatkan kepada Rasulullah hanya saat beliau bermimpi dalam tidurnya. Dan mimpinya Nabi itu wahyu, ya. Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat yang disampaikan Syekh Utsaimin bahwa ditampakkannya umat-umat sebelum Rasulullah dan juga nabi-nabinya itu saat Rasulullah tidur dan beliau bermimpi dalam mimpinya. Makanya Rasulullah bersabda, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu roh." Aku melihat seorang nabi yang dia membawa umatnya yang ikut kepadanya itu hanya sekitar 3 sampai 9 orang saja. Itu makna rohtun. Rohtun itu sekitar 3 sampai 9 saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Dan aku juga melihat seorang nabi yang bersamanya, yang jadi pengikutnya hanya 1 orang dan 2 orang saja. Maknanya Rasulullah melihat 2 orang nabi ini. Yang 1 nabi itu bawanya 1 orang saja pengikutnya, yang 1 nabi lagi bawanya 2 orang saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan aku melihat seorang nabi yang jadi pengikutnya cuma 1 orang saja. Afwan, tidak ada yang mengikutinya. Ya, subhanallah. Rasulullah ditampakkan kepadanya para nabi-nabi terdahulu yang jadi pengikutnya. Ada yang jadi pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang saja. Ada yang jadi pengikutnya cuma 1 orang saja. Ada yang jadi pengikutnya cuma 2 orang saja. Bahkan Rasulullah melihat ada seorang nabi yang dia berjalan pada hari kiamat gak bawa pengikut satupun. Subhanallah. Makanya di sini sebagian ulama mengambil faidah yang namanya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan banyaknya para pengikut yang mengikutinya. Ini dicatat umat, ya. Yang namanya kebenaran itu bukan dasarnya diikuti oleh mayoritas. Bukan itu yang jadi hujah itu adalah kebenaran. Karena yang mayoritas itu belum tentu benar. Ya, maka yang jadi hujah itu adalah sejauh mana sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya ini faidah umat. Ya, bahwasannya kalau kita dakwah nggak ada yang mau ngikuti, nggak usah baper umat. Lihat Nabi ini, subhanallah, Nabi loh, sekelas Nabi datang pada hari kiamat nggak bawa pengikut satupun, subhanallah. Ya, maka umat jangan gampang baper kalau dakwah bertahun-tahun nggak diterima, ya dilecehkan, direndahkan. Ingat hadis ini. Ada seorang nabi yang pada hari kiamat dia nggak bawa umatnya satupun karena nggak ada yang mau mengikuti dakwah nabi tersebut. Oh, ini kan luar biasa. Sekelas nabi saja ada yang sampai nggak punya pengikut umat. Sekelas nabi loh. Ya, yang dia pasti diberikan mukjizat kan sama Allah, ya, yang sudah jelas gitu loh kebenarannya, apa yang disampaikan dipandu oleh wahyu Allah Ta'ala. Tapi masih ada aja nabi yang ternyata gak ada pengikut satupun yang mengikutinya. Makanya di sini menjadi dalil yang namanya kebenaran itu bukan didasarkan kepada banyaknya pengikut. Ya, tapi yang namanya kebenaran itu sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya,
Kemudian kata Rasulullah, idrufi ali sawadun azim. Maka tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang besar berkumpul. Fazonantu annahum ummati. Aku pun mengira sekumpulan orang yang banyak tersebut itu adalah umatku. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumu. Wahai Muhammad, itu adalah Nabi Allah Musa dan kaumnya. Fanazartu, aku lihat lagi, ya, ada sekumpulan orang yang begitu banyak. Faqilali, baru malaikat berkata kepadaku, hadihi ummatuk, itu baru umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Dan bersama umatmu tersebut ada 70.000 yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa maksudnya tanpa hisab, ummahat? Kemaksiatan yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan tidak dihisab. Begitu juga tanpa azab, mereka tidak mendapat azab kubur dan mereka tidak dapat azab pada hari kiamat nanti. Ini penjelasannya ummahat ya. Makna tidak dihisab, mereka tidak dihisab atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Yang kedua, tidak diazab, tidak terkena azab kubur dan juga tidak terkena azab api neraka pada hari kiamat nanti. Bersama mereka, bersama umatmu wahai Muhammad, 70.000 yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang saya mau tanya umat, apakah mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab 70.000 saja dari umat Rasulullah? Hah? Ini yang banyak disalahpahami. Ya, yang banyak disalahpahami, mereka mengira umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan azab hanya 70.000 saja. Apakah umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan azab hanya 70.000 saja? Apa jawabannya, Umahat? 70.000 saja bukan? Ternyata tidak, Umahat. Ada hadis lain yang menjelaskan. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan juga At-Tirmidzi dalam kitab Sunan mereka. Ya, ternyata ada hadis lain yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW setelah disampaikan ini beliau berkata, fastazattu, aku minta tambahan dari Allah Ta'ala. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwasannya fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Kata Rasulullah, saya minta tambah kepada Rabbku agar yang masuk surga di antara umatku tanpa hisab dan azab bukan 70.000 saja. Kemudian apa kata Rasulullah? Fazadani. Allah pun mengabulkan permintaanku. Ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Kemudian Allah memberi saya tambahan setiap 1.000 orang tadi, dari 70.000 itu, setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang lagi. Jadi setiap 1.000 orang ada 70.000 orang yang juga masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, setiap 1.000 dari 70.000 tadi kan, ya,
membawa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Berarti berapa umahan? 70.000 kali 70.000 berapa? Hah? Berapa jadi? 1,4 M ya? Jadi tidak terbatas ini. Ini yang banyak disalahpahami kaum muslimin. Seolah-olah 70.000 saja sudah habis dong masanya sahabat semua itu. Ya, padahal tidak hanya itu. Dari setiap 1.000 orang, kata Rasulullah, Allah memberikan tambahan kepadaku 70.000 mereka bawa orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya. Kenapa? Hah? Membawa apa? Oh, tidak dijelaskan. Nanti kan ada penjelasannya. Siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab terus. Ya, belum selesai hadisnya Ummahat. Tenang, tenang. Makanya setelah Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, tsumma nahado, Rasulullah bangkit pada qala manzilahu. Rasulullah memasuki rumahnya. Fakhadun nasu fi ulaika. Maka para sahabat berbincang-bincang. Siapa ya kira-kira yang masuk surga tanpa hisab 70.000 itu? Ada di antara mereka yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mudah-mudahan mereka yang 70.000 masuk surga tanpa hisab itu adalah kita, para sahabat yang menemani Rasulullah. Ya, di antara mereka pun sama Ummahat berbincang-bincang siapa yang masuk surga tanpa hisab itu. Sebagian mereka berkata itu adalah sahabat Rasulullah. Tapi di sini nggak mungkin karena saat itu sahabat Rasulullah begitu banyak jumlahnya lebih dari 70.000. Adapun di antara mereka ada yang berkata fala'allahum wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Oh, mungkin yang masuk surga 70.000 itu tanpa hisab, mereka yang terlahir dalam keadaan Islam dan mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sekalipun. Ini pun dibantah karena kalau mereka yang terlahir dalam Islam jumlahnya kurang dari 70.000. Ada lagi di antara sahabat yang berkata, oh mungkin mereka yang hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Mereka itulah yang masuk surga tanpa hisab. Dibantah lagi oleh para ulama, enggak. Mereka yang hijrah bersama Rasulullah jumlahnya tidak sampai 70.000. Makanya kemudian Rasulullah keluar lagi dari rumah beliau. Dan beliau pun berkata, ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Siapa mereka? Sifatnya ada 4 Ummahat. Humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah berobat dengan menggunakan kai. Tahu kai tidak Ummahat? Kai itu besi yang dipanaskan, ya. Ya. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka itu yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah orang-orang yang tidak pernah bersikap tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial. Dulu orang Arab jahiliyah, kalau mereka keluar rumah, tiba-tiba ada burung yang terbang di sebelah kanan dan kirinya, mereka nggak jadi keluar rumah. Karena menganggap, wah ini sial, ini ada burung di atas kepala saya. Ya, bahkan kalau mereka keluar rumah, ketemu orang yang cacat, mereka nggak jadi balik lagi ke rumahnya. Karena mereka menganggap, wah ini hari sial saya ini. Saya keluar ketemu orang yang cacat.
Ya, begitu juga kalau mereka keluar tiba-tiba berjumpa dengan seseorang yang mungkin kulitnya hitam, ada aibnya, mereka balik lagi ke rumahnya karena takut, oh ini hari sial saya. Begitu juga mereka menganggap sial bulan-bulan tertentu. Bahkan mereka menganggap sial datangnya bulan Syawal. Makanya Aisyah kan membantah itu. Dalam hadis Aisyah mengatakan Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, untuk membantah keyakinan orang jahiliyah yang menganggap bulan Syawal itu bulan sial. Sama kan di zaman kita juga ada yang menganggap angka-angka sial. Itu tatoyur namanya, angka 13 sial. Makanya di perumahan nggak ada nomor 13 Mahat ya. Adanya 12A biasanya. Begitu juga ya, kalau di lift angka berapa yang nggak ada di lift? Hah? Angka 4 ya. Karena dianggap sial. Itu yang disebut tatoyur itu seperti itu. Menganggap sial sesuatu, apakah dia berjumpa dengan sesuatu benda, apakah angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, itu sama dengan mana bersikap tatoyur. Orang yang bersikap tatoyur ini nggak bisa dia masuk surga tanpa hisab. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Ta'ala. Allah jelaskan ummahat di sini 4 sifatnya. Yang sebetulnya intinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang betul-betul tawakal kepada Allah. Kenapa orang yang minta ruqyah itu tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Karena mereka dianggap oleh para ulama sebagai orang yang kurang sempurna tawakalnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, boleh tidak kita berobat dengan ruqyah? Boleh tidak? Boleh. Yang dilarang adalah meminta ruqyah. Boleh tidak kita berobat dengan kai? Boleh nggak, Mak? Boleh tidak berobat dengan kai? Boleh tidak? Oh, ternyata hadisnya banyak, Mak. Ya, hadisnya banyak. Ya, Anda bacakan sebagian saja. Ya. Yang pertama, ya, Rasulullah SAW melarang berobat dengan menggunakan kai. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Yang dimana Rasulullah SAW mengatakan wa ana anha an dzalika. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, ada 3 cara untuk menyembuhkan penyakit. Ya, kesembuhan itu ada dengan 3 macam. Yang pertama apa? Meminum madu. Ya, kesembuhan itu ada 3 macam kata Rasulullah. Yang pertama meminum madu. Yang kedua dengan cara berbekam. Yang ketiga dengan cara mengobati dengan kai. Tapi di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan wa ana anha adzalik. Tapi aku melarang kalian berobat dengan menggunakan kai. Ini hadis pertama ya, umat. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW ternyata pernah mengobati sahabatnya dengan menggunakan kai. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengobati sahabat As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini sahabat kaum Ansar yang pertama kali mengadakan sholat Jumat di Madinah. Jadi sholat Jumat di Madinah itu yang pertama kali mengadakan bukan Rasulullah,
tapi sahabat yang namanya As'ad bin Zurarah. Karena saat itu Rasulullah masih di Mekah. Dan Rasulullah nggak bisa mendirikan sholat Jumat di Mekah. Tapi justru sahabat dari kalangan Ansor yang mereka ikut dalam Bai'atul Aqabah, mereka yang pertama kali mendirikan sholat Jumat, di antaranya As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah pernah terkena satu penyakit dan Rasulullah mengobatinya dengan kai. Lalu mana pendapat yang lebih kuat? Ya, kok di satu sisi Rasulullah melarang, tapi di satu sisi Rasulullah pernah mengobati sahabat dengan kai. Bahkan banyak hadis-hadis lain ummahat yang seperti sahabat Ka'ab bin Malik pernah berobat dengan kai. Anas bin Malik juga pernah berobat dengan kai. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah melarang berobat dengan kai itu bukan larangan yang mengharamkan, tapi larangannya bersifat makruh saja. Larangannya bersifat makruh saja. Ya, artinya Rasulullah terkadang membolehkan dalam keadaan darurat. Ketika sudah tidak ada lagi metode pengobatan yang bisa dilakukan, maka kalau terpaksa harus dengan kai, maka boleh menggunakan kai walaupun hukumnya tadi makruh. Makanya itu dilakukan Rasulullah. Adapun yang lebih baik, kita meninggalkan berobat dengan menggunakan kai. Itu lebih dianjurkan umat. Berarti berobat dengan kai apa hukumnya? Makruh, lebih baik ditinggalkan. Jadi tidak haram ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan wala yaktawun, di antara ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka tidak berobat dengan menggunakan kai. Ya, maknanya di sini mereka meninggalkan perkara yang makruh, yaitu berobat dengan menggunakan kai tadi. Kemudian wala yatatayyarun, adapun tatayyur jelas hukumnya haram. Karena ini masuk ke dalam kategori kesyirikan. Menyandarkan ada yang bisa mendatangkan bahaya kepada selain Allah Ta'ala. Nah, 3 ciri-ciri ini menunjukkan orang itu bertawakalnya sangat kuat kepada Allah saja. Ya. Adapun orang yang meruqyah ummahat, dia berdosa, dia dimakruhkan atau tidak? Kalau orang yang meminta ruqyah, kan dia dianggap sebagai orang yang kurang tawakal. Tapi kalau orang yang meruqyahnya, dia tercela atau tidak ummahat? Atau ummahat menawarkan ruqyah? Ada temannya sakit, kemudian ummahat bilang, saya ruqyah ya. Nah, orang yang menawarkan ruqyah tercela atau tidak? Tercela tidak ummahat? Tidak tercela. Karena ada hadis riwayat Bukhari ummahat. Ya, lihat kayaknya ada di catatan terjemahan itu. Aisyah pernah menawarkan ruqyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak menolak untuk diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka orang yang diruqyah pun tidak tercela ummahat. Selama tadi dia tidak meminta ruqyah. Jadi jangan menganggap, oh kalau begitu orang yang diruqyah itu kurang tawakalnya. Tidak. Orang yang diruqyah itu tidak kurang tawakalnya, kecuali dia minta diruqyah. Ya, karena orang yang minta diruqyah, diantaranya mereka kurang tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang diruqyah dan orang yang meruqyah itu belum tentu tidak sempurna tawakalnya. Karena tergantung, kalau dia menawarkan ruqyah itu diperbolehkan dan tidak tercela. Atau kalau dia diruqyah tapi tanpa memintanya, itu pun diperbolehkan dan tidak termasuk orang yang dia tidak masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya.
Ini asarnya kan lebih maju ya Umahat ya. Jam 3. Iya. Oh gitu. Baik, berarti cukup materinya untuk siang hari ini. Sebelumnya sih belum selesai ini Umahat hadis ini. Karena nanti ada sahabat yang namanya Ukasah. Yang dia berkata, Udu'ullaha an yaj'alani minhum. Kata sahabat Ukasah, wahai Rasulullah, berdoalah untukku agar Allah menjadikan aku salah satu di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Kau termasuk dari mereka, wahai Ukasah. Doanya Rasulullah mustajab atau tidak? Mustajab. Ternyata Ukasah wafatnya gimana? Dari mana Rasulullah tahu kalau ternyata Ukasah termasuk masuk surga tanpa hisab? Karena ternyata Ukasah beliau wafat dalam keadaan mati syahid. Ukasah itu wafat di tahun ke-11 Hijriyah ketika melawan nabi palsu yang namanya Tulaihah al-Asadi. Yang ternyata Ukasah wafat dalam perang Yamamah ini di masa Abu Bakar dan beliau mati dalam keadaan syahid. Dan orang yang mati syahid di antara keistimewaannya apa? Masuk surga tanpa hisab. Makanya Ukasah pun termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya. Ada orang lagi yang ingin ngikutin Ukasah. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya juga pengen dong didoain supaya saya termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? Sabakoka biha Ukasah. Ukasah telah mendahuluimu. Nah, lihat Rasulullah tidak menolak dengan penolakan yang kelihatan jelas. Ya, kenapa Rasulullah menolak mendoakan orang ini, Ummahat? Tahu tidak? Kenapa? Tapi waktunya sudah mau habis sih. Nanti aja deh kita jelaskannya. Ya, ada penjelasan ulama. Kenapa kok Ukasah dikatakan engkau termasuk darinya? Tapi ada orang yang minta sama Rasulullah. Kata Rasulullah, sabakoka Ukasah. Ukasah telah mendahuluimu. Artinya kan Rasulullah nggak mendoakannya. Apa sebabnya? Nanti kalau kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, ini pertanyaannya dibacakan ya Umahat? Oh gitu. Kan kita sudah Ramadan awal bulan berarti. Iya, Ramadan tetap ya. Baik, baik Umahat, insya Allah ya. Karena kayaknya sekarang asarnya jam 3 lewat 10 kalau tidak salah. Baik, waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih mengkaji kitab penjelasan atas kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang online juga ada pertanyaan kayaknya ya. Disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.